Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Muspitasari SPD MPD. Saya merupakan dosen Universitas Asahan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester, yaitu dengan mata kuliah Telaah Buku Bahasa Indonesia, kode mata kuliah IND 4312, bobot SKS 2 SKS, semester 3. Jadi di sini CPL-nya yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan pekerjaan berdasarkan keahliannya. Kemudian CPL kedua, merancang dan menjalankan tugas sebagai sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi CPMK-nya di sini yang pertama yaitu mahasiswa memahami konsep pembelajaran buku teks, bahan ajar, kurikulum, dan sebagai bekal calon guru agar dapat mengkaji kurikulum dan buku teks serta menilai kurikulum dalam pembelajaran SMP dan SMA. Kemudian CPMK yang kedua, mampu memahami pengertian telaah, pengertian buku teks dan kurikulum, dasar-dasar penulisan buku teks, struktur dan bagian-bagian pada buku teks, prinsip dan manfaat dan tujuan buku teks, perkembangan dan peran buku teks, kriteria buku teks yang baik, jenis-jenis buku teks, hubungan buku teks dengan kurikulum, aspek kurikulum, telaah buku teks bahasa Indonesia, dan format menelaah buku bahasa Indonesia SMP dan SMK. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan memahami pengertian telaah, kemudian pengertian buku teks dan kurikulum, dasar-dasar penulisan buku teks, struktur dan bagian-bagian pada buku teks, prinsip, manfaat, dan tujuan buku teks, perkembangan dan peran buku teks, kemudian kriteria buku teks yang baik, jenis-jenis buku teks, hubungan buku teks dengan kurikulum, aspek kurikulum, telaah buku teks bahasa Indonesia, serta format menelaah buku bahasa Indonesia SMP dan SMA. Bentuk rencana mata kuliah ini adalah bentuk tertulis, proyek, kemudian pemeriksa dan meneliti buku teks bahasa Indonesia SMP dan SMA. Kemudian CPMK yang keempat yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau pengimplementasian ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian ada CPMK 5 yaitu mengelola pembelajaran secara mandiri dan individu. Dalam deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah di dalamnya ini berisi materi yang pertama pengertian telaah, kemudian pengertian buku teks dan kurikulum, kemudian yang ketiga dasar-dasar penulisan buku teks, yang keempat struktur dan bagian-bagian pada buku teks, yang kelima prinsip, manfaat, dan tujuan buku teks, yang keenam perkembangan dan peran buku teks, yang ketujuh kriteria buku teks yang baik, yang kedelapan jenis-jenis buku teks, yang kesembilan hubungan buku teks dengan kurikulum, yang kesepuluh aspek kurikulum, yang ke-11 telaah buku teks bahasa Indonesia, yang ke-12 format menelaah buku bahasa Indonesia SMP dan SMA. Selanjutnya, capaian pembelajaran khusus yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar pengertian dari telaah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian buku teks dan kurikulum. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar penulisan buku teks.
Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami struktur dan bagian-bagian pada buku teks. Kemudian yang kelima, mahasiswa memahami prinsip, manfaat, dan tujuan buku teks. Dan yang keenam, mahasiswa memahami perkembangan dan peran buku teks. Dan yang ketujuh, mampu mengevaluasi pemahaman materi dalam bentuk tes yang diberikan, yaitu berupa kuis. Kemudian yang kedelapan itu ada ujian tengah semester atau UTS. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami kriteria buku teks yang baik. Yang kesepuluh, mahasiswa memahami jenis-jenis buku teks yang baik. Yang kesebelas, mahasiswa memahami hubungan buku teks dengan kurikulum. Yang kedua belas, mahasiswa mampu memahami aspek kurikulum. Yang ketiga belas, mahasiswa mampu memahami telaah buku teks bahasa Indonesia. Yang keempat belas, mahasiswa mampu memahami bagaimana cara menggunakan format penilaian buku teks bahasa Indonesia SMP dan SMA. Yang ke-15, mahasiswa mampu mengevaluasi pemahaman materi dalam bentuk kuis. Dan yang ke-16, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Baik, kemudian kriteria dan standar penilaian di sini yaitu hasil ujian akhir semester yaitu berkisar 20%. Selanjutnya hasil ujian tengah semester yaitu 30%. Dan kuis, tugas, latihan, kehadiran sikap, dan lain-lain yang dia masuk ke dalam UAS itu adalah 50%. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan berikut ini cuplikan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, apa kabar hari ini anak-anak semua? Baik, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hari ini yang tidak hadir ada Kaila Jawa Hadila dan Terus? Dina Septi Aulia. Oke, baik ya. Jadi sebelum kita melanjutkan untuk pertemuan sesi hari ini, masih ingat nggak materi yang lalu, yaitu tentang perkembangan dan peran buku teks? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Iya, silakan Dica. Perkembangan dan peran buku teks. Jadi Bu, perkembangan buku teks dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam dunia pendidikan. Perkembangan buku teks dari media cetak hingga menjadi media digital. Oke, bagus. Ada lagi? Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Tadi si Rica menjelaskan perkembangan. Nah, sekarang perannya, iya. Peran dari buku teks ini yaitu adalah menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa karena menambah wawasan dan juga menambah informasi. Iya, baik. Sangat penting ya, apalagi di era zaman sekarang. Oke, baik, kita masuki materi yang baru yaitu kriteria buku teks yang baik. Jadi di pertemuan 9 ini kita akan membahas kriteria buku teks yang baik itu apa-apa saja sih? Ya, kita lanjut ya, kita Ibu berikan penjelasannya. Ya, kriteria buku teks yang baik itu yang pertama itu ada kriteria penerbit. Boleh dilihat? Nah, jadi kriteria penerbit itu di sini selain menerbitkan buku, pihak penerbit juga harus berperan penting dalam melakukan proses pengecekan ulang. Nah, jadi kriteria buku teks yang baik itu yang pertama itu sekali yaitu si penerbitnya. Penerbitnya itu harus dikatakan dia berperan sangat penting. Jadi kalau buku itu tidak ada kriteria yang baik, tidak pertama tadi penerbitnya, bagaimana kita mau melihat bagaimana sih buku yang baik itu? Kemudian yang kedua ada memiliki visi dan misi yang jelas. Kemudian poin kedua yaitu bisnis core pada produk tertentu. Selanjutnya itu ada 3 pengalaman penerbitan. Nah, pengalaman penerbitan. Jadi seorang penerbit itu harus dikatakan berpengalaman. Kenapa Bu dikatakan berpengalaman?
jika seorang penerbit harus mencetak sebuah buku, dia harus berpengalaman. Berpengalaman itu si penerbit itu harus pernah menerbitkan sebuah buku. Itulah dikatakan namanya berpengalaman. Kemudian lanjut, kejujuran dalam pembayaran royalti. Ayo, kejujuran dalam pembayaran royalti. Maksudnya di situ kejujuran dalam sistem pembayaran dalam bentuk uang. Itu harus juga yang namanya jujur. Harus terbuka dan transparan. Jadi kalau misal royaltinya sekian, si penerbit harus mengatakan ya sekian. Kita nggak boleh bohong. Dia harus jujur. Jelas ya? Jelas, Bu. Lanjut, kemudian selanjutnya ada memiliki percetakan sendiri. Nah, seorang penerbit itu harus memiliki percetakan sendiri. Nggak bisa yang namanya seorang penerbit itu numpang sama orang lain. Jadi harus ada, misalnya penerbit itu harus mempunyai percetakan lain. Misalnya gini, dia harus mendirikan sebuah yang namanya CP. Jadi harus ada, misalnya kalau di Tangerang pengalaman Ibu sudah pernah mencetak buku namanya itu Livnus. Berarti dia harus punya percetakan sendiri, harus ada namanya. Jadi biar namanya Livnus itu Lintas Nusantara, itu dikatakan dia punya percetakan sendiri. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Lanjut. Kemudian ada yang poin B itu kriteria fisik. Nah, fisik buku ya. Yang pertama itu ada desain cover. Misalnya ini buku. Nih, desain cover ya. Cover dan tata letak. Nih, buku teks yang baik memiliki sampul yang menarik. Ini sampulnya. Sampul dia harus menarik. Kemudian ukuran buku. Kalau dia standar A4, ini kalau dia standarnya ya. Kemudian ada A5. Kalau ini kan dikatakan namanya masih buku, dikatakan diktat. Ini dosen yang membuat. Ini belum ada diterbitkan, belum ada. Biasanya dosen itu ketika dia mau menerbitkan buku, dia harus membuat dulu namanya buku ajar dulu dalam bentuk diktat. Kalau di sini, kalau ini sudah fix, barulah kita mulai proses percetakan. Jadi nggak bisa sembarangan langsung cetak buku. Nah, cetak buku juga harus ada namanya editor. Kemudian ada nanti dicek ini plagiat atau tidak. Makanya kalau bisa, kalau kita buat buku itu, carilah buku-buku itu referensi itu tahun-tahun yang sudah di 2005 ada 5 tahun ke atas yang masih update. Jangan yang tahun 1980-an. Itu udah nggak enak lagi. Jelas? Jelas, Bu. Kemudian kualitas pencetakan dan kualitas kertas. Ingat, nih kualitas kertas juga. Jadi harus kita lihat kualitas kertas juga. Kira-kira ini kualitasnya bagaimana? Kira-kira kertas ini bagus bagaimana? Bagus atau tidak? Bagus. Nah, ini juga melihat kita tadi kriteria buku ya, buku tes yang baik itu dari kertas. Semakin buku tes itu baik, kertasnya juga baik. Dulu masih ada namanya kertas-kertas jeruk. Ini masih warna kuning. Dan kuning itu bisa dimakan rayap. Kalau sekarang kan sudah update. Jadi kertas juga sudah bagus. Oke. Kemudian daya tahan. Nah, daya tahannya ini, buku ini cek dari mulai awal sampai akhir. Ini kuat atau tidak buku ini? Kalau menurut kalian ini kuat nggak? Berarti daya tahan. Jadi kalau ini pun dibuang atau dicampak, ini masih tetap. Kalau buku yang dia nggak layak, ketika kamu buang, ini sudah lepas nih. Makanya kualitas yang baik itu ini juga bagus ini. Jadi ketika kita buka, kita baca, ini dia kuat. Gak mudah sobek. Jelas sampai sini? Oke, kemudian selanjutnya kriteria isi. Nah, kita lihat isinya bagaimana. Kriteria isi. Coba perhatikan isinya. Bagus atau tidak? Isinya. Kemudian sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi materi
atau buku yang dibuat oleh dosen ataupun penulis ini sesuai harus dengan konsumsi publik. Ini nggak, misalnya kamu mata kuliah evaluasi, isinya sesuai nggak dengan tentang evaluasi. Jangan mata kuliah evaluasi isinya sintaksis atau isinya statistika, nggak nyambung. Lanjut, menarik perhatian dan motivasi pembaca. Bagaimana? Menarik atau enggak? Jadi ketika kamu membaca ini, motivasi kamu itu tinggi atau makin rendah? Tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi. Tapi ada yang begini Bu, pertanyaan, kalau buku itu kalau nggak ada gambar nggak menarik. Pertama kali pasti dilihat gambar. Satu dilihat, nggak ada gambarnya. Kalau gambar itu, nah berarti komik. Kalau cerita komik baru bergambar. Kalau dia buku ajar atau buku teks tidak ada gambar. Lanjut, kemudian lengkap dengan TIU atau tes intelijensi umum dan uji kompetensi. Ada tesnya nggak di belakang? Ada. Makanya buku-buku itu harus ada yang namanya tesnya di belakang. Jadi itu untuk apa gunanya? Untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian semua. Jadi ketika kita baca buku nggak begini, nggak ada tesnya, hanya membaca saja. Berarti pemahaman kita ini tidak ada. Lanjut. Kemudian poin D, kriteria instruksi. Nah, kita lihat di sini. Pada buku teks yang baik sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran efektif. Mencakup komponen pendukung seperti bahan ajar tambahan, misalnya video atau materi visual lainnya untuk memperkaya pengalaman belajar. Jadi kriteria instruksi tadi, jadi di sini akan disertakan namanya video-video sebagai pelengkap. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari awal tadi, dari kriteria buku teks yang baik. Silakan. Ya, silakan. Sudah kita ini, silakan. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya tentang kriteria penerbit, Bu. Bagaimana sih Bu itu kriteria penerbit secara umumnya? Bisa Ibu jelaskan? Iya. Bagaimana kriteria penerbit? Dari sini ada yang bisa menjelaskan? Coba. Sebelum Ibu jelaskan, ya silakan. Kriteria penerbit. Ya, silakan. Baik, pertanyaan ke temannya tadi kan, Bu, bagaimana sih Bu kriteria penerbit itu? Coba saya mau diperjelas. Silakan teman kamu. Baik, di sini kriteria penerbit itu dia tidak hanya menerbitkan buku, tetapi dia di sini melakukan proses pengecekan ulang atau penyuntingan terhadap tulisan yang sudah kita buat atau buku yang sudah kita tulis. Ya, bagus. Dihapus dulu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana kriteria penerbit. Untuk kriteria buku yang baik itu yang pertama ada kriteria penerbit. Kira-kira ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Silakan. Yang ingin menambahkan kriteria penerbit? Kriteria penerbit? Ayo, penambahan. Tadi Nazwa bertanya, bagaimana sih Bu kriteria penerbit itu? Nah, ayo, tadi sudah dibantu oleh si Irfa. Kira-kira ada lagi nggak menambahkan? Jawaban Irfa sudah sangat baik. Ada lagi yang menambahkan? Kalian semua di sini luar biasa. Iya, silakan. Robi. Iya. Ini apa yang saya pahami yang tadi Ibu jelaskan. Iya. Yang pertama tadi kan ada penerbit, yang kedua ada penelitian, selanjutnya desain cover. Jadi yang dipertanyakan Nazwa tadi tentang bagaimana sih kriteria penerbit itu? Jadi kriteria penerbit itu
Saya pendapat dengan saudari Ya. Irfan bahwasanya Kriteria penerbit itu selain menerbitkan buku, pihak penerbit buku juga berperan penting dalam melakukan proses pengecekan ulang atau penyutingan terhadap tulisan yang sudah kita buat. Dengan demikian, kita juga harus menentukan penerbit mana yang akan kita jadikan mitra ketika kita ingin menerbitkan tulisan kita sendiri. ya bagus, beri tepuk tangan. Iya, jadi kriteria penerbit itu tadi yang sudah tadi teman kamu menjelaskan, ya. Jadi sedikit tambahan. Jadi kriteria penerbit itu tadi ada beberapa tadi poin pertama, dia harus mempunyai namanya pengalaman. Yang namanya si penerbit itu harus ada namanya pengalaman. Pengalamannya itu dia harus pernah ada menerbitkan sebuah buku. Jadi itulah dia pengalaman si penerbit. Itulah kriteria penerbit. Yang pertama sekali adalah pengalaman. Ingat. Jadi kalau seorang penerbit nggak ada pengalaman, dia belum pernah mencetak buku sama sekali, itu bukan dikatakan kriteria yang baik. Jadi kita ketika mau menerbitkan ada rasa sanksi. Penerbit ini sudah pernah atau belum menerbitkan sebuah buku? Kalau belum pernah, berarti dikatakan dia belum berpengalaman. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ayo. Coba ada ya? Ada lagi pertanyaan? Ini ada beberapa perlu diperhatikan. Ini ada pengalaman yang pertama kali ya. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, berdiri. Silakan. Bu, jika kita ingin menerbitkan buku dan perusahaan penerbit ini kualitas percetakannya tidak bagus, bagaimana kita untuk mengkomplainnya? Mengkomplainnya. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan? Jika percetakan itu tidak bagus, ini ditanya oleh Bu Ida, pertanyaan sangat bagus. Jadi jika percetakan itu tidak bagus, Bu, bagaimana kita mau mengkomplain? Bagaimana kita mau menilai bahwasanya percetakan itu tidak baik? Ya kan gitu kan? Jadi ada yang bisa menjelaskan? Ayo, bagaimana cara mengkomplain? Kan nggak mungkin di WA, WhatsApp Bapak nggak bagus, kan nggak mungkin. Bagaimana cara kita? Ayo, silakan. Bagaimana caranya komplain? Pendapat sendiri aja. Silakan, pendapat sendiri. Bagaimana cara mengkomplainnya? Di belakang nggak apa-apa Kak. Nah, lebih baik salah daripada tidak sama sekali. Bagaimana cara mengkomplainnya? Berdiri. Bagaimana cara mengkomplainnya? Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, berdiri, Rit. Caranya mungkin yang lebih kita datang ke kantornya, Bu. Terus, Kita mempertanyakan yang bermasalah. masalah seperti contohnya Seperti bagaimana? yang dibilang saudara teman kita tadi. Permasalahannya apa, mungkin kita langsung masuk. Kita datangi kantornya ataupun ada website-nya. Website-nya. Ya, itulah Bu, kira-kira Bu. Itu caranya. Ya, menurut saya, Bu. Oke, baik, dihapus dulu. Jelas ya, bahwasanya kriteria buku teks yang baik yang pertama itu ada apa tadi? Penerbit. Jadi kriteria penerbit itu ada sesuatu yang harus dipahami. Yang pertama itu harus memiliki visi dan misi yang jelas. Ya, kemudian poin kedua bisnis yaitu pengalaman tertentu ya. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga pengalaman penerbitan. Kemudian yang keempat kejujuran dalam pembayaran royalti. Kemudian lanjut yang ke-5 memiliki percetakan diri. Percetakan
percetakan sendiri. Ini sangat penting. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya seorang penerbit itu harus memiliki percetakannya sendiri. Dia tidak bisa numpang. Aku numpang ya, nggak bisa. Dia harus memiliki percetakan sendiri. Berarti Bu, kalau seorang penerbit memiliki percetakan sendiri, berarti penerbit itu harus memiliki banyak uang. Biar dia bisa menerbitkan sendiri percetakannya. Ini kan memiliki percetakan, berarti dia harus mempunyai finansial yang cukup untuk membangun sebuah percetakan. Kemudian kriteria fisik buku tadi yang pertama ada apa? Desain letak. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, daya tahan. Kemudian selanjutnya Kriteria isi, Bu. Selanjutnya kriteria isi. Nah, kriteria isi itu ada beberapa poin. Yang pertama, Sesuai dengan pembelajaran, memiliki konsep dan referensi yang jelas, menarik perhatian dan memotivasi pembaca, juga kemudian ada poin yang Z yaitu kriteria instruksi. Nah, instruksi di sini berarti pengguna. Nah, buku teks itu harus memiliki instruksi yang jelas ya kepada pengguna. Dan dia harus mencakup komponen pendukung. Jadi buku itu harus memiliki komponen pendukung, yaitu video pembelajaran yang menarik. Kemudian apa lagi? Media pembelajaran yang menarik juga, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Oke, baik. Jadi di sini Ibu simpulkan bahwasanya kriteria buku yang baik itu yang pertama kali adalah pengalaman penerbit. Yang kedua tadi apa? Kriteria penerbit. Yang keempat kejujuran. Yang kelima memiliki percetakan sendiri. Ya, betul. Jadi itulah dia poin-poin yang penting. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita. Jadi pesannya Ibu tetap semangat. Ingat, calon guru masa depan harus tetap semangat. Oke, mungkin bisa aja pertemuan kita minggu depan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.